Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita tak terhingga kenikmatan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, tabi'innya beserta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baik ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ghaflah. Apa itu ghaflah? Ghaflah berasal dari kata ghafala, artinya lalai. Lalai, bahasa Indonesia, lalai itu menyanyiakan waktu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana Islam memandang lalai, kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Kita mulai dari surat 30 ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak dari dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, jadi kebanyakan manusia, kalau urusan dunia, urusan zahir itu terlihat jelas. Tapi kalau urusan akhirat tidak terlihat, tidak nampak atau tertutup. Contoh sederhana. Kalau urusan dunia terlihat dengan jelas, kita ingin punya rumah, kita ingin punya kendaraan, kita ingin punya atau ingin piknik misalnya ya. Yang sudah punya sepeda ingin sepeda motor, yang punya sepeda motor ingin mobil, nanti mobilnya ingin yang lebih besar, lebih bagus lagi, itu nampak. Jadi kehidupan dunia itu nampak, terlihat. Ingin baju, sudah punya baju, ingin yang lebih berwarna, ingin yang lebih bagus, ingin yang bling-bling seperti itu nampak. Tapi kalau akhirat itu tidak terlihat sekarang, begitu. Nah, jadi di ayat tadi yang dimaksud dengan ghaflah, lalai, artinya dia tidak bisa melihat akhirat. Dia hanya bisa melihat dunia saja. Itu yang dimaksud dengan ghaflah gitu ya. Jadi orang yang lalai karena dia hanya bisa melihat akhirat saja, sedangkan dia hanya bisa melihat dunia saja, sedangkan akhirat tidak nampak. Ya, jadi tadi kita sudah bahas surat Ar-Rum ayat ke-7, orang-orang yang memprioritaskan dunia tapi tidak melihat akhirat. Kita lanjutkan berikutnya dengan surat Yunus, surat ke-10 ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi kita bisa melihat di ayat di surat Yunus ayat 7 dan 8 ini, orang-orang yang tidak sama sekali tidak terbayang akan ada pertemuan dengan Allah. Tidak terbayang akan ada permintaan tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Jadi orang-orang ini boleh dikatakan lalai kepada Allah, juga lalai kepada ayat-ayat Allah, lalai kepada Al-Quran. Orang-orang ini muslim, tapi seolah-olah meragukan akhirat. Jadi apa yang dia kerjakan selama di dunia sama sekali tidak ada bingkai rasa takut akan nanti bertemu dengan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban,
akan segala sesuatu itu akan dibayar oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya. Kalau dia zolim selama di dunia, maka Allah akan membalas kezolimannya. Kalau dia di dunia berbuat jahat, maka Allah akan balas kejahatannya. Nah, di surat Yunus ini dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya kepada pertemuan dengan Allah dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, mereka tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi dari ayat ini penting sekali yang harus kita garis bawahi. Pertama, keyakinan akan adanya Allah. Keyakinan akan adanya pertemuan dengan Allah. Nah, ghaflah di sini bermakna kepada orang-orang yang tahu adanya Allah, tahu tapi tidak yakin. Kalau tahu sekedar tahu, tidak yakin, berbeda dengan tahu dan yakin. Kalau tahu ada Allah dan nanti akan ada pertemuan dengan Allah, pasti dia berhati-hati selama di dunia. Tapi kalau tahu ada Allah tapi tidak yakin, dia akan seperti bermain-main di dunia ini, tidak serius. Mungkin dalam pikirannya ya tidak seberat ya apa yang nanti kenyataan begitu ya. Jadi menyangkanya Allah mah gak ngeliat, Allah gak tahu saya ini suka begini suka begitu. Nah, tapi kalau orang yang dia yakin adanya Allah dan yakin akan hari akhirat, apalagi dia selalu membaca ayat-ayat Allah, selalu membaca ayat Al-Quran. Di ayat sini sudah dijelaskan, bagi orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah, maka tempat mereka adalah neraka sebab apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi ketika kita meyakini akan adanya Allah, meyakini akan ada hari pembalasan, meyakini akan ada segala sesuatu akan dibuka dengan sebesar-besarnya oleh Allah, sesuatu yang kita tutupi selama di dunia tapi nanti di akhirat Allah akan bukakan. Nah, akan berbeda dengan orang yang hanya tahu adanya Allah, tahu ada hari akhir, tapi tidak mengimani. Nah, ini fungsi rukun iman ya. Jadi bagaimana kita tidak hanya cukup dengan rukun Islam, tapi harus ada rukun iman. Kalau rukun Islam sekedar syahadat, sholat, saum, zakat, haji, beres. Tapi rukun iman dia mengimani keberadaan Allah. Dia mengimani bahwa sholatnya itu harus inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu harus mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau saja dia sholat tapi dia misalnya menilap uang orang, misalnya dia sholat tapi dia memanipulasi data, itu sama saja dengan dia tidak beriman kepada Allah. Nah, rukun iman itu 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yang tadi sudah kita bahas. Jadi dia harusnya meyakini nanti akan ada hari pembalasan di mana kita tidak bisa bersembunyi dari Allah, bahwa segala perbuatan kita dicatat selama hidup kita ini, ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat apa-apa saja yang kita lakukan, apa-apa yang kita perbuat, yang baik, yang negatif, yang positif, yang negatif, yang baik atau yang buruk, semua tercatat, tidak ada yang terlewat. Nah, kalau kita meyakini akan adanya hari akhir, pasti selama hidup kita akan berhati-hati. Berbeda dengan yang ghaflah, karena dia tidak meyakini akan adanya hari akhir, maka dia selama hidup tidak berhati-hati. Padahal Allah berfirman di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, asyik dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, jadi kebanyakan manusia itu fokusnya hanya kepada dunia. Padahal Allah berfirman di surat Al-Anbiya ini, sudah dekat hari kiamat itu, sudah dekat waktu penghisaban itu. Tapi manusia asyik dengan dunia. Nah, tadi di ayat surat Yunus, surat 10 ayat 7 dan 8 sudah disampaikan, yang ghaflah itu selain tidak meyakini, tidak mengimani Allah, tidak mengimani ada pertemuan hari akhir, juga mereka mengabaikan Al-Quran atau tidak mengimani Al-Quran. Nah, maka itu mereka tidak bisa baca surat 21 ayat ke-1 ini, tidak memahami bahwa di Al-Quran surat Al-Anbiya sudah dijelaskan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum
wahum fi ghaflati mu'aridun. Sudah dekat waktu penghisaban itu, sudah dekat hari kiamat itu, tapi kebanyakan manusia lalai. Nah, contoh yang sangat menyejarah di Al-Quran ada, yaitu kisah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun diberi umur panjang. Fir'aun yang saya ceritakan, Fir'aun yang aslinya namanya Ramses II, yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Fir'aun diberi umur yang panjang, diberi segala sesuatu kenikmatan dunia, tapi lalai, terlena dengan dunia, sampai-sampai dia mengaku dirinya Tuhan dan abai terhadap Allah, begitu ya. Padahal Allah sudah mengirim berbagai mukjizat. Ada belalang, tiba-tiba ada ribuan belalang menyerang ke istana, ke pemukiman Bani Israel ya. Maaf, bukan Bani Israel, pemukiman kaumnya Fir'aun. Nah, kemudian ada juga kutu ya, ada suatu saat ada wabah kutu menyerang, termasuk salah satu anak dari selirnya Fir'aun sampai meninggal gitu ya. Belum lagi ada angin tofan, belum lagi ada katak, ribuan katak muncul di istana. Nah, semua ini Fir'aun tidak bisa mengenyahkannya, tidak bisa menghilangkannya, tidak bisa mengusirnya. Harusnya itu sindiran-sindiran halus dari Allah yang harusnya membuat dia tertegun, kemudian bingung, dan akhirnya loh, kok ini dari mana ya, kan saya Tuhan, kok saya nggak bisa sebagai Tuhan, kok saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Harusnya dia begitu, tapi tidak ada pemikiran seperti itu pada diri Firaun. Yang ada hanya kepongahan, yang ada hanya kesombongan, merasa dirinya Tuhan. Sampai akhirnya suatu hari air di seluruh komplek istana semua berubah jadi darah ya. Nah, dan otomatis tidak bisa diminum karena air kolam air di kamar mandi, air minum semua berubah menjadi darah. Nah, harusnya dia baca tanda-tanda itu. Oh, ini ada apa? Berarti siapa ini yang bisa mengubah air tiba-tiba menjadi darah begitu. Tapi Firaun tidak bisa membaca ayat-ayat yang tersurat di Al-Quran atau pada saat itu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan kemudian dia tidak membaca ayat yang tersirat di alam sekitar begitu. Fenomena ini bisa terjadi zaman sekarang, orang-orang Islam tapi tidak bisa membaca ayat yang tersurat yaitu Al-Quran, dan juga tidak bisa membaca ayat-ayat yang tersirat di alam semesta. Nah, kita lihat surat Yunus surat ke-10 ayat 92 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini Allah selamatkan jasadmu Firaun agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jadi ketika Firaun sudah tenggelam waktu itu mengejar-ngejar Musa, dan dia tidak bisa melihat mukjizat Allah yang bisa tongkat Musa melemparkan tongkat ke Laut Merah, dan kemudian Laut Merah itu airnya naik ya menjadi seperti tebing es begitu, dan Musa bisa lewat beserta umatnya. Nah, Firaun masuk menyusul itu dia tidak bisa membaca ini kenapa air Laut Merah bisa jadi begini, bisa jadi beku, bisa jadi tebing. Nah, tidak bisa baca ayat yang tersirat karena dia tidak bisa baca juga ayat yang tersurat di Taurat gitu ya. Nah, maka ketika Firaun mengejar pasukan Musa dengan umatnya, pasukan Firaun mengejar di tengah-tengah laut itu, tebing esnya dihancurkan oleh Allah, diluluhkan oleh Allah. Nah, baru dia kaget, ternyata saya mati juga ya. Nah, dia berusaha untuk bersyahadat tapi dia tidak mampu, dia ngaku muslim juga sudah kadaluarsa begitu ya. Nah, karena itu di ayat 92 tadi, maka pada hari ini Allah selamatkan jasadmu Fir'aun agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Artinya kita ini. Tapi orang-orang di zaman kita ini juga yang datang setelah Fir'aun menjadi jasad, menjadi mati, kita juga kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda itu ya. Di ayat ke-92. Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas, tapi kebanyakan manusia an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia tidak bisa baca, ghaflah. Sekarang kita bahas apa-apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sudah ghaflah atau sudah lalai. Yang pertama, syirik. Syirik menduakan Allah atau mentigakan Allah. Syirik itu artinya ya kita semua sudah tahu ya, syirik ya, misalnya
kita bertuhan kepada Allah, tapi ketika kita ingin sesuatu kita minta kepada yang lain, kepada makhluk tentunya ya. Nah, jadi itu syirik. Ketika seseorang sudah melakukan perbuatan syirik, itu artinya sudah goflah. Syirik seperti ramalan pakai ramalan di garis-garis tangan, atau ramalan apapun, misalnya kalau untuk remaja ramalan bintang, itu juga sama syirik. Nah, berikutnya setelah syirik, kufur nikmat. Kufur nikmat juga nanti bisa menyebabkan seseorang ujung-ujungnya kafir ya. Nah, diawali dengan kufur nikmat. Kufur nikmat itu juga goflah. Seseorang kalau sudah lalai, contoh sederhana ya, misalnya kita perempuan nih, karena di televisi terlalu marak, terlalu banyak iklan-iklan untuk perempuan ya, misalnya untuk kulit saja yang glowing, yang macam-macam lah gitu. Nah, ketika kita sudah orientasi kita terlalu fokus ke kulit, kita lupa dengan bahwa ini kulit ini ciptaan dari Allah, ini pemberian dari Allah, itu juga sama, kita sudah jatuhnya di kufur nikmat begitu ya. Jadi orientasi kita tuh ke kulit, bukan ke ini kulit, ini pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, selanjutnya ada juga perbuatan keji ya, yang jelas seperti LGBT. Kalau LGBT itu sudah jelas itu lalai sekali ya. Seseorang ketika menjadi lesbi, menjadi gay, atau dia merubah jenis kelamin, itu artinya sudah jelas-jelas goflah ya. Juga ada mabuk ya, mabuk itu juga lalai. Ada berzina, itu juga lalai ya. Ada yang menyia-nyiakan waktu dalam rangka ibadah ya, seperti misalnya menyepelekan sholat, nanti aja, nanti aja, mau ngaji Quran, nanti aja, pagi mau siang nggak jadi, mau pas siang mau ngaji, nanti aja, sore ternyata nggak jadi, nanti aja, malam keburu ngantuk tidur. Nah, itu juga sama goflah ya. Ada juga sedikit zikir. Jadi bawaan syaitan itu kan udahlah, cukup nggak usah lama-lama zikirnya. Nah, karena kita sedikit zikir, tadi juga sedikit tilawah, nah juga tidak suka berdoa, doa nggak usah panjang-panjang lah, secukupnya aja, itu juga menunjukkan dia sudah goflah. Ada lagi cinta dunia ya, cinta dunia jelas sekali itu, cinta dunia, hubu dunia wa qahriyatul maut. Kalau seorang sudah cinta dunia maka akan takut mati ya. Seperti sekarang ini, fenomena sekarang orang pada takut mati karena COVID. Padahal mati mah kalau sudah ajal ya ajal, kulukun kulnafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati, mau karena COVID, mau karena apapun, kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal gitu. Nah, tapi kenyataan sekarang banyak orang takut meninggal karena lagi pandemi seperti ini ya. Nah, berikutnya apalagi tanda goflah, tasyabuh. Tasyabuh itu meniru, menyerupai, misalnya ya, kalau menyerupai, kita menyerupai anak-anak kita misalnya ingin seperti K-pop ya, anak-anak ABG kita ingin seperti orang-orang Korea gitu ya. Nah, itu lama-lama bisa goflah, bisa lalai gitu, ketika kita sudah sangat larut ya, sangat larut dengan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita, juga aturan Islam ya, aturan yang ada di dalam Al-Quran, itu juga lalai. Berikutnya berteman dengan orang-orang yang tidak baik ya, itu juga lalai. Seperti halnya Rasul menyampaikan, kalau kita berdekatan dengan tukang patri pasti akan bau asap. Tapi kalau kita berdekatan dengan tukang parfum, kita akan pasti wangi gitu ya. Nah, berikutnya apalagi yang tanda-tanda yang lalai, terlalu banyak makan minum, itu juga ya. Kalau terlalu banyak makan minum, tidak suka saum, juga terlalu banyak tidur, sebentar tidur, sebentar sedikit tidur gitu, itu akan melalaikan juga begitu ya. Terlalu banyak kesenangan dunia, makan terlalu banyak, makan minum diturutin, tidur diturutin, atau pergaulan bebas juga, itu kalau segalanya diturutin itu menyebabkan kelalaian ya, atau goflah. Nah, itu beberapa diantaranya goflah ya. Oh ya, termasuk
ketika tadi ya, kalau kita dinurutin makan minum, kita otomatis tidak akan memperhatikan lagi apakah makanan yang kita makan ini ada halal halal label halalnya enggak gitu ya. Kalau seseorang sudah terlalu memperturutkan nafsu, pokoknya ingin banyak minum, pasti sudah tidak akan memperhatikan lagi komposisi makanannya, apakah ini komposisinya halal semua atau mengandung unsur-unsur yang haram gitu ya. Jadi kehati-hatiannya pasti akan berkurang. Nah, itu beberapa tanda-tanda lalai. Setelah kita bahas tanda-tanda goflah, tanda-tanda orang-orang yang lalai, sekarang kita akan bahas hukuman dari Allah bagi orang yang goflah. Itu ada di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Wa laqad dzara'na li jahannam, dan sungguh Allah akan isi neraka jahanam. Jadi hukuman bagi orang goflah itu di jahanam ya, di neraka jahanam. Katsiran minal jin wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya nggak dipakai untuk mencerna ayat-ayat Allah. Walahum ayun, mereka punya mata la yubsiruna biha, matanya nggak bisa melihat tanda-tanda Allah ya. Misalnya mata itu tidak bisa dipakai untuk ini, tadi kita sudah bicara kulit, ini mata ini pemberian dari Allah, harusnya pakai di jalan Allah begitu ya. Ini kita punya telinga, punya mulut, harusnya dipakai di jalan Allah, bukan untuk menggibah, bukan untuk mendengar-dengar gosip, bukan untuk tajasus dan lain-lain begitu ya. Nah, juga walhum adhanu la yabsiruna biha, mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka semua adalah orang yang lalai. Jadi hukuman bagi orang-orang yang lalai itu neraka jahanam ya, sedemikian ngerinya. Hanya karena lalai, melalaikan yang sedikit, lama-lama menjadi bukit dan ujungnya nanti di neraka jahanam. Setelah kita tadi membahas hukuman dari Allah bagi orang yang lalai atau goflah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengobati agar kita tidak goflah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang goflah. Yang pertama, kita lihat panduan dari Al-Quran surat ke-7 ayat 205, Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka, maka berzikirlah kepada Allah. Berarti cara supaya tidak goflah, perbanyak zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Allah dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang hari, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi upaya supaya tidak lalai itu perbanyak zikir yang dilakukan dengan rendah hati, dengan rasa takut begitu ya, sehingga kita zikir setiap pagi dan petang memohon kepada Allah dengan rendah hati, dengan rasa takut. Itu juga merupakan upaya supaya kita tidak termasuk orang yang lalai. Berikutnya, selain perbanyak zikir, tentu perbanyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah, doa-doa yang diajarkan Nabi yang sudah disunahkan begitu banyak ya, di Al-Quran juga banyak doa-doa yang bisa kita ikuti. Berikutnya, perbanyak tahajud. Tahajud itu di sini ada hadis ya dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, barang siapa sholat malam dengan 10 ayat, maka tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Udah jelas ya. Saya selesaikan dulu hadisnya. Barang siapa sholat malam dengan 10 ayat, maka tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Siapa yang sholat malam membaca 100 ayat, akan ditulis sebagai orang yang taat. Dan siapa yang sholat malam membaca 1000 ayat, maka akan dijadikan sebagai orang-orang yang berkecukupan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau seseorang mendawamkan, merutinkan sholat malam, berarti dia tidak termasuk orang yang lalai. Jadi dawamkanlah, kita biasakanlah sholat tahajud di sepertiga malam atau pada malam-malam selain sepertiga ya. Pokoknya kalau malam kita upayakan sholat tahajud. Karena kalau kita
biasa sholat malam. Di sini jelas hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, barang siapa sholat malam dengan 10 ayat maka tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Berikutnya tadi sudah berzikir, kemudian berdoa, perbanyak berdoa, kemudian biasakan tahajud. Yang keempat tilawah Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi baca Al-Quran, persering baca Al-Quran dan tadaburi, dikaji ayat-ayatnya supaya kita bisa mengimani ayat-ayat Al-Quran, mengimani Al-Quran. Dan terakhir yang bisa menghindarkan kita dari ghaflah adalah ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian, supaya kita tidak terlalu fokus kepada dunia, supaya kita ingat mati. Jadi kita harus sering-sering ziarah kubur. Artinya bukan hanya orang lain yang akan mati, besok lusa bisa jadi saya yang akan dikubur. Demikian ya. Nah, jadi itulah ibu-ibu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan ghaflah atau lalai. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari ghaflah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari penyakit ghaflah. Karena itu kita dawamkan tadi beberapa upaya supaya tidak ghaflah. Pertama zikir, kedua berdoa, banyak-banyak berdoa, kemudian doa seperti yang tuntunan dari dalam Al-Quran ataupun yang dituntun oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berikutnya dawamkan tahajud, rutinkan tahajud, rutinkan juga tilawah Al-Quran dan tadaburi ayatnya, dan terakhir kita sering-seringlah ziarah kubur. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf lahir batin. Kebenaran hanya datang dari Allah. Alhaqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.